الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. عز ربنا سلطانا ومجدا وتعالى عظمة وحلما. عنت الوجوه لعظامته وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما ذكره الذاكرون. الله أكبر ما هلل المهللون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة وتابع لهم مواسم الخيرات لتزدان أوقاتهم بالطاعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعة الله الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, pagi ini di lapangan rumah Allah, di lapangan masjid yang diberkahi, kita berkumpul dengan hati yang bergetar, lisan yang tak henti mengagungkan asma Allah yang maha besar, bahkan hingga hari tasyrik yang ke-13. Gema takbir berkumandang syahdu, membelah angkasa, menembus relung jiwa, mengingatkan kita akan kebesaran dan keagungan Allah. Hari ini kita merayakan Idul Adha, hari raya kurban, hari raya terbesar umat Islam, sebuah perayaan yang bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat abadi akan sebuah kisah agung yang syarat makna, kisah cinta sejati dan pengorbanan yang hakiki yang diteladankan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Hajar, dan buah hati tercinta mereka Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, hakikat hidup seorang mukmin adalah menempatkan Allah Subhanahu wa taala di puncak tertinggi di atas segala-galanya. Inilah esensi tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cinta kepada Allah bukan sekedar perasaan. Cinta kepada Allah adalah orientasi kehidupan yang membentuk seluruh pikiran, ucapan, perbuatan, dan seluruh tindakan kita. Ketika cinta kepada Allah menguasai relung hati kita, maka seluruh perintah Allah menjadi ringan, seluruh larangan Allah menjadi mudah sepenuh jiwa. Mari kita renungkan surat Al-Baqarah ayat 165 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nas
may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang memuja dan menyembah selain Allah, mungkin tahta harta dan jabatan. Bahkan mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, dia amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini jelas mencirikan betapa orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Bukan cinta biasa, melainkan cinta yang melampaui segala cinta, cinta yang mendominasi setiap aspek kehidupan. Marilah kita renungkan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu yang menekankan tentang cinta. Beliau bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau dia berkumpul ada dalam diri setiap mukmin, dia pasti akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, ketika dia merasakan bahwa Allah dan Rasulnya telah dia cintai dibandingkan selain keduanya. Yang kedua, ketika dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika dia benci untuk kembali kepada masa lalunya di dalam kekufuran, ke dalam kesyirikan, padahal Allah telah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan kelak ke dalam api nerakanya Allah. Kalau 3 perasaan itu telah berkumpul, dia pasti akan merasakan manisnya iman, halawatul iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah monumen keimanan yang tidak tergoyahkan. Sebuah gambaran sempurna dari cinta yang berujung pada pengorbanan yang tertinggi. Beliaulah yang digelari Khalilullah, kekasih Allah, dan disebut kekasih, naik derajat pada kekasih setelah diuji dengan berbagai ujian untuk melihat betapa besar cinta seseorang. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian terberat dan paling fenomenal ketika perintah Allah mengorbankan putranya Ismail alaihissalam yang telah dinantinya sampai usia 86 tahun. Dibesarkan, dididik, dan ketika beliau dewasa justru diperintahkan untuk dikorbankan. Bayangkan wahai saudaraku, bagaimana beratnya perintah ini. Seorang ayah diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri. Ini adalah ujian keimanan yang tertinggi. Sebuah titik di mana cinta seorang hamba kepada Allah harus membuktikan dominasinya atas segala cintanya kepada dunia, termasuk cintanya kepada anak. Apa yang membuat Nabi Ibrahim mampu melaksanakan perintah ini tanpa ragu? Jawabannya hanya satu: cinta yang tidak terbatas kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang mengalahkan segala fitrah kemanusiaan, cinta yang menempatkan kehendak Allah di atas segala-galanya. Karena beliau yakin dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik setiap perintah Allah pasti ada hikmah dan kebaikan yang tiada tara. Maka beliau dikaruniai anak yang luar biasa, Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, jangan lupakan pula peran seorang wanita mulia bernama Bunda Hajar, seorang ibu yang hatinya pasti hancur berkeping-keping dihadapkan pada kenyataan pahit anak yang dicintainya harus dikorbankan. Namun dengan keimanan yang teguh, beliau rela melepaskan putranya untuk dikorbankan semata-mata karena percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau adalah simbol ketabahan, simbol tawakal seorang mukminah yang menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Puncak dari kisah ini ketika pisau sudah berada di leher Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya
menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Inilah manifestasi kasih sayang dan keadilan Allah. Ujian itu bukanlah untuk membunuh. Ujian itu untuk menguji sejauh mana kadar cinta dan pengorbanan hambanya. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan darah atau daging kurban kita hari ini pada hakikatnya, tapi Dia melihat seberapa besar pengorbanan kita pada harta yang kita keluarkan untuk membeli daging tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta, darah-darah yang mengucur tidak dapat sampai kepada keridhaan Allah, kecuali yang sampai kepada Allah adalah pengorbanan seseorang yang akhirnya melepaskan sebagian cintanya pada uang untuk dibelikan seekor kambing yang terbaik, karena dia tahu sebaik-baik pengorbanan adalah pengorbanan yang terbaik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dia sadar bahwa Habil dan Qabil keduanya sama-sama berkorban, tapi kurbannya Qabil tidak diterima Allah karena hanya kurbannya Habil, kurban yang sebenar-benar cinta, kurban yang sebenar-benarnya pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, lantas apa relevansi kisah agung ini bagi kita di zaman modern tahun 2025 ini? Apakah makna cinta dan pengorbanan hanya terbatas pada kisah Nabi Ibrahim dan penyembelihan hewan kurban? Tentu tidak. Pengorbanan adalah bukti nyata dari cinta kita kepada Allah. Dia adalah bentuk ketaatan yang melampaui kenyamanan pribadi. Karena itu di era yang serba instan dan materialistis ini, bentuk-bentuk pengorbanan lain seringkali luput dari pandangan kita. Namun sejatinya setiap hari kita pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan pengorbanan. Saya kategorikan pada 3 kategori pengorbanan yang mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk melaksanakannya pasca pengorbanan kita dengan simbol sapi dan kambing pada hari ini. Pertama, renungkanlah berapa banyak waktu yang sudah kita korbankan untuk beribadah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama, berzikir, bahkan berdakwah. Mengorbankan waktu yang mungkin bagi kita adalah waktu-waktu emas untuk hal-hal yang lebih emas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini investasi yang tidak ternilai harganya. Karena itulah kemudian Nabi mengingatkan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa muda untuk mengingat Allah. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Maksimalkan masa sehatmu untuk datang ke rumah Allah. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Semangat mengeluarkan kekayaanmu untuk Allah. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Manfaatkan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah dan menuntut ilmunya. Masa hidupmu sebelum kematianmu. Gunakan kehidupan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, dan kemudian hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, renungkanlah berapa banyak harta yang sudah kita korbankan hingga usia kita hari ini untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk zakat profesi bulanan, zakat emas tahunan, infak, sedekah, wakaf, hibah, pinjaman tanpa bunga atau dikenal dengan qardul hasan. Dan hari ini pada khususnya kita kembali akan korbankan harta tahunan kita, mungkin senilai sekitar 3,5 juta rupiah atau lebih, untuk memberikan kurban terbaik untuk Allah. Semua ini adalah bentuk pengorbanan harta yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terasa berat jika kita membandingkan dengan harta yang kita miliki, tapi insya Allah akan terasa ringan jika kita bandingkan dengan derasnya nikmat yang terus mengalir kepada kita. Mata kita, telinga kita, paru-paru kita, jantung kita,
lambung kita, hati kita, ginjal kita, kaki kita, mungkin yang saya sebutkan telah bernilai lebih dari 20 miliar, baik dalam bentuk kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesakinahan keluarga, keberkahan hidup. Tapi itu semuanya sangat besar nilainya jika dibandingkan dengan pengorbanan kurban kita hari ini. Tak ada apa-apanya. Apalagi Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, mereka yang menafkahkan di jalan Allah, dia seperti menanam sebutir benih. Benih itu akan tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai akan keluar 100 butir banu. Maka ada 700 kali lipat investasi yang akan kita dapatkan, investasi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, Allah tidak melihat besaran harta yang kita keluarkan. Allah tidak melihat besaran kambing yang kita kucurkan, tapi Allah melihat berapa besar pengorbanan dari apa yang kita keluarkan. Masing-masing kita tentu saja memiliki nilai pengorbanan yang berbeda-beda. Pernahkah kita mengingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, sabaqa dirham mi'ata alfi dirham. 1 dirham bisa bernilai lebih dari 100 dirham. Sahabat bertanya, bagaimana mungkin 1 dirham lebih besar dari 100 dirham? Sahabat yang bertanya masih berpikir, banyak itu karena banyaknya materi. Tapi Nabi SAW menjelaskan, bukan begitu cara penilaian Allah. Hal ini karena besarnya seseorang yang mengeluarkan 1 dirham dianggap lebih besar. Karena ketika dia mengeluarkan uang 1 dirham, di kantongnya hanya ada uang 2 dirham. Berapa besar pengorbanannya? 50%. Berat mengeluarkan uang 50%, tapi dia berhasil mengeluarkannya. Pengorbanannya terbesar. Tetapi di sisi lain ada orang yang punya harta triliunan, diminta mengeluarkan 10.000 dirham atau 100.000 dirham, kecil, 0,00 sekian dibandingkan harta yang dia miliki. Maka yang Allah nilai adalah persentase pengorbanan, bukan besaran nilainya. Tapi yakinlah, di umur-umur kita hari ini, kita semakin menikmati bahwa pengorbanan harta tidak akan pernah membuat kita miskin. Justru mendatangkan keberkahan, kemuliaan, sebagaimana kita rasakan hingga hari ini. Dan ini membenarkan sabda Nabi SAW, ma naqadat sadaqatun min ma. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Yang ketiga, renungkanlah bahwa pengorbanan terbesar kita hari ini adalah pengorbanan dalam bentuk jihad melawan hawa nafsu. Anda insya Allah adalah orang-orang yang dimudahkan untuk meninggalkan kebiasaan buruk, menjauhi pergaulan yang tidak baik, menahan diri dari godaan syahwat yang haram. Anda insya Allah adalah orang-orang yang dijaga Allah dari meminum khamar, dari berzina, berjudi, pinjaman online, riba, bersumpah palsu, dan dosa-dosa besar lainnya. Insya Allah, Allahu Akbar. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun orang yang dia tunduk, takut kepada kebesaran Allah, sehingga di dunia ini dia menahan diri untuk mengikuti emosi dan hawa nafsunya, orang seperti itu akan disiapkan surga yang terbaik sebagai tempat tinggalnya kelak di jannah. Ketika kita mampu bermaksiat, tapi kemudian kita memutuskan untuk tidak bermaksiat, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan tinggikan derajat kita. Inilah janji mereka yang berkorban menahan hawa nafsu demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini di hadapan sapi, di hadapan kambing yang akan kita sembelih, mari kita lakukan perenungan lebih mendalam bahwa kurban yang kita lakukan itu hanyalah simbol akan hakikat pengorbanan yang lebih besar. Kita belum diminta untuk mengorbankan yang lebih besar dan lebih berat lagi. Saudara-saudara kita di Gaza, di Jenin, di Nablus, di wilayah-wilayah Filistin
Mereka bukan sekedar mengorbankan domba, mereka mengorbankan istri mereka, suami mereka, anak mereka, ayah ibu mereka. Kita belum diminta untuk berkurban seberat itu. Kalau untuk berkurban sapi saja kita merasa berat, bagaimana jika kita diuji dengan ujian yang lebih berat daripada itu? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita hari ini. Maka wujudkan syukur kita dengan salat, wujudkan syukur kita dengan berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Kalau kita sudah benar-benar mencintai Allah dengan segenap hati kita, kita harus siap berkorban demi agama kita, demi kemaslahatan umat, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, demi kebaikan di muka bumi ini. Mungkin di antara kita masih ada yang merasa berat untuk bersedekah meskipun punya kelebihan harta. Mungkin ada yang merasa berat untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran padahal ilmunya telah dia miliki. Mungkin ada yang merasa berat untuk meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging meskipun tahu itu dosa. Semua ini adalah ujian, wahai saudaraku. Ujian untuk melihat apakah cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada akhirat lebih besar daripada kecintaan kita kepada dunia dan hawa nafsu. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini momentum untuk meningkatkan kualitas cinta dan pengorbanan kita secara nyata. Satu, korbankan kesombongan kita, ganti dengan kerendahan hati. Ingat bahwa semua yang kita miliki, harta, jabatan, ilmu, hanyalah titipan dari Allah. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Siapapun yang menundukkan, merendahkan jiwanya di hadapan orang-orang beriman, Allah angkat derajatnya di jannah. Dua, korbankan kedengkian dan iri hati kita, ganti dengan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama, baik di dalam negeri hingga jauh nun sana di Palestina. Berlombalah menjadi yang pertama dalam menebarkan salam, berbagi makanan, menjalin silaturahim. Ketiga, korbankanlah kemalasan kita, ganti dengan semangat beribadah, menuntut ilmu dan beramal saleh. Jadikan setiap detik hidup kita bermakna di sisi Allah. Jangan menunda-nunda kebaikan. Renungkan kebersegeraan dalam ketaatan, karena ajal bisa datang kapan saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah motivasi kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangat wahai umatku dalam hal yang bermanfaat bagimu kelak. Mohon pertolongan kepada Allah agar tidak malas. Jangan engkau merasa lemah dan tidak mampu. 4, korbankan egoisme dan kepentingan pribadi, ganti dengan kepedulian terhadap lingkungan, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia ini. Jadilah pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, karena Nabi kita bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hari ini kita perbarui niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang penuh keberkahan ini kita mampu meneladani keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan Ismail alaihissalam, dan ketabahan Bunda Hajar. Semoga setiap ibadah dan pengorbanan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kedua orang tua kita, memberkahi keluarga kita, bangsa kita, pemimpin kita, negara kita, dan menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa dimudahkan untuk mencintai dan berkorban di jalan Allah hingga akhir hayat. Mari kita tundukkan kepala kita, menengadahkan tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Ya Allah,
kami mohon perlindungan. Kami titipkan kepada-Mu agama kami, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Allahumma ja'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tempatkan kami dalam lindungan-Mu, keamanan-Mu, perlindungan-Mu dan naungan-Mu dari segala syaitan yang durhaka, dari segala penguasa yang zalim, dari kedengkian orang-orang buruk, dan dari orang-orang yang senang berbuat aniaya, dari segala kejahatan, segala yang berbuat jahat. Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min bil mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hiasi kami dengan keselamatan dan kesejahteraan, teguhkan kami dalam ketakwaan dan istiqamah, lindungi kami dari hal-hal yang mendatangkan penyesalan di masa depan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ajbanina wa liman ahabbana fika. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang mencintai-Mu karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, serta kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikan kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Berikan kami keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Ya Allah, jadikanlah nikmat pendengaran kami, penglihatan kami, dan penguatan kami menjadi kekuatan yang menghidupkan kami untuk berada di jalan-Mu. Jadikanlah semua nikmat-Mu sebagai warisan bagi kami. Jadikanlah dia sebagai pembalasan atas orang-orang yang memusuhi kami. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Jangan jadikan dunia puncak ilmu kami. Dan jangan kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak pernah didengar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza wa fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kuffara wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahud wal Israel wa shattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'da'ana wa a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Gaza dan Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman dalam hati mereka, satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kafir dan musyrik. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel yang menghancurkan saudara kami. Cerai-beraikanlah kesatuan mereka, porak-porandakanlah kumpulan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin di atas musuh kami dan musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Idul Adha 1446 Hijriah, cinta dan pengorbanan. Saya Widow Supra mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat berkurban dan terus bertakbir hingga hari tasyrik. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.